Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our channel. Bentar. Siapa nih? Kok beda sih orangnya? Tapi kayak pernah lihat ya, nggak asing ya guys. Kalau misalnya kalian yang udah pernah ikut minggu lalu, ini adalah salah satu narasum kita. Nah, perkenalan balik ya. Aku Vira atau yang lebih akrab dipanggil Ade. Nah, ini siapa nih? Coba Aku perkenalkan dirinya, Mbak. Japut. Alright. Oke. Hari ini berarti karena narsumnya bukan aku lagi, berarti kita bahas topik yang beda ya. Iya dong, kakak. Oke. Mau bahas apa sih kita hari ini? Kalau misalnya minggu lalu kita punya pembahasan tentang study abroad, nah sekarang ini sebenarnya nyerempet-nyerempet mirip-mirip dikit, yaitu tentang academic life. Nah, tapi ini academic life-nya apaan sih gitu? Lebih spesifiknya tentang apa sih? Boleh dijelasin dong Kak Japut? Kayaknya lebih ke struggle to find the passion dan mungkin achievements-nya ya, lebih spesifik di situ kali ya. Oke, kita nih punya narsum nih yang top marko top notch. LPBGT. Langsung Kita aja. tampilnya berikutkan. 12 NSP. Ding. Aduh. Halo. Hai. Hai, aduh aku nervous banget nih. Kenapa Bu? Tenang, santai. Relax. Take a deep breath. Ya gimana NSP? Kabarnya? Ini enggak dikeluarin. Ngedeep kapan dikeluarin? Keluarin dari Sekarang bawah. aja, Bu. Dari bawah. Nah, napas dari tadi soalnya. Aku kira Oh, kamu nggak nggak take sih. it serius. Iya, keluarin dari bawah aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. NSP gimana kesibukannya? Masih bisnis nada sambung pribadi mungkin? Alhamdulillah kalau bisnis nada sambung pribadi udah puncak dengan sangat cepat, especially di pandemik ini ya. Akhirnya aku jadi ngomongin NS. Ya, gimana? Kabarannya gimana? Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sekarang jadi full timer, student magister di salah satu universitas negeri di Indonesia. Wow. Dan juga- Universitas negeri guys, magister, dengerin tuh guys. Dan satu lagi jadi pekerja lepas di PT Power Puff Pass ya. Wih, di. Lepas itu baru. Kayak sering denger Itu tuh. istilah baru. Iya. Emang keren banget emang PT PT. Power Puff Pass emang. Wow. Amin. Namanya tuh catchy banget ya. Bagus namanya ya. Oke, NSP. Kalau kemarin kan tadi kita udah spoil juga. Kalau misalnya minggu lalu kan teman kita yang sekarang jadi host Japut udah sharing nih sama kita semua ya minggu lalu terkait pengalamannya untuk study abroad dan sebagainya. Nah, kalau kamu ini kan kita akan spesifikkan lebih ke academic life. Nah, terus kalau misalnya sekarang kan tadi kamu bilang kalau kamu sekarang lagi menempuh S2 ya. Salah satu univ negeri di Indonesia. Kalau misalnya boleh tahu jurusan apa sih yang sekarang lagi ditempuh itu, ada ininya nggak sih kemiripan nggak sama background aku sama Japut itu? Soalnya kalau Kalau sama ya. dibilang kemiripan kayaknya jauh ya. Jauh ya. Jauh sekali. Lumayan jauh. Maaf Bu, cocokologi. Iya. Iya ya, karena Anda teknologi dan hukum, saya bidangnya di proteksi tanaman, coy. Tahu Enggak nggak? sih. Coba bisa dijelaskan apa itu? Makanya kita cuma tahu tanaman doang NSP. Iya, benar-benar. Tanaman. Terus BTW aku taunya sebenarnya kamu tuh jurusannya pertanian. Ternyata proteksi tanaman ya, atau itu kayak bisnis ya? cabang spesifiknya apa gimana? Iya benar-benar. Jadi mungkin lebih generalnya pertanian, terus konsentrasi atau spesifiknya ya di proteksi tanaman. Sebenarnya apa ya, dari namanya aja proteksi cuy, berarti kan melindungi ya. Jadi memang bidangnya mencegah daripada mengobati. Baik. ya, benar. Mungkin kayak lebih gampang dicernanya dokter tanaman kali ya. Jadi gimana caranya si tanaman-tanaman itu kalau misalnya dia sakit atau ya pokoknya intinya kalau mereka sakit kita mencari obatnya lah ya, atau tindakan-tindakan preventifnya untuk dari hal tersebut. Gitu deh. Baik. Itu kamu nemuin mau ngambil spesialisasi itu tuh langsung kepikiran atau ada prosesnya? Oh, enggak sih. Oh, langsung sebenarnya ya? kalau kuliah sih langsung mau.
Kalau kuliah pas S1-nya sih emang karena emang takdirnya aja masuk ke situ ya, pertanian. Terus, sebenarnya kan pertanian luas ya. Cuman ketika aku udah S1 ini aku menemukan minat kalau misalnya proteksi tanaman itu keren banget gitu. Karena memang dulu aku passion kamu ya. Iya, menemukan sesuatu. Sebenarnya dulu kan aku mau jadi dokter. Akhirnya karena tidak menjadi dokter manusia ya nggak apa-apa jadi dokter tanaman. Dokter tanaman. Karena tidak menjadi dokter manusia, tidak juga menjadi dokter hewan, jadi dokter tanaman. Ya, makhluk hidup apa lagi gitu ya. Iya. Aku kan aku juga kan pernah menjalani kehidupan S2 nih. Kalau kamu tuh motivasinya apa sih pengen meneruskan kuliah tuh? Sebenarnya kalau untuk diri aku sendiri ya mendalami ilmu yang diminati dari S1 kan. Terus sebenarnya kalau kuliah lagi tuh aku bisa ningkatin kesempatan karir aku untuk lebih baik lagi gitu loh. Ya, itu buat diri aku sendiri ya. Tapi mungkin karirnya dalam bidang akademis atau dalam general aja? General, mau itu akademis, mau itu jadi peneliti apapun, pokoknya ya memang kalau misalnya melanjutkan ke jenjang berikutnya pasti sudah dapat dipastikan kesempatan karirnya lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Itu baru buat diri aku sendiri, tapi mungkin untuk generalnya aku merasakan bahwa bidang ini tuh seksi. Gimana? Eksotis. Gimana tuh? Seksi. Eksotis. Wow, seksoy. Pertanian tuh Kenapa sih? seksi banget karena kayak selama di bumi ini ada makhluk hidup, selama kalian butuh makanan, terus selama makanan itu dari tanaman ya pertanian nggak bakal berhenti. Karena ketika pertanian ada, hama penyakit atau harus selalu memproteksi tanaman dan ya sampai kapanpun juga hama penyakit akan selalu ada dan nggak bakal hilang gitu. Jadi selalu dibutuhkan gitu. It's like a cycle. Apalagi orang Indonesia disebut gak makan kalau gak makan nasi ya. Oh iya. Iya kan? Bener banget. Akan selalu dibutuhkan lah. Oke, menarik banget ada jawaban NSP terkait S2 ini. Kalau misalnya kamu sendiri recommended nggak sih sebenarnya untuk kita nih, khususnya generasi milenial untuk ambil magister gitu, S2 gitu? Kenapa kalau misalnya iya atau kenapa kalau enggak? Depend sih, gantung kebutuhan dari orang-orang itu. Memang dia ingin, seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau misalnya dia ingin punya karir yang lebih baik, terutama di bidang yang dia pelajari sebelumnya, dan dia punya waktu atau kesempatan ya enggak gitu. Terus kalau menurut aku sih, ketika seseorang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, walaupun dia nggak ingat semua materinya ya, karena menurut aku impossible aja gitu ingat semuanya, tapi secara nggak sadar tuh tingkat intelijensi seseorang tuh pasti bertambah dengan meneruskan pendidikannya. Iya benar-benar. Sebenarnya aku juga ngerasain sedikit banyaknya sih kalau pas dari S2 itu. Tapi itu juga mungkin berhubungan sama opportunity juga kali ya, kayak ya kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak ya kan. Terus menurut kamu itu juga kayak kalau misalnya kamu mau cari kerja nih, kira-kira ini motivasi yang benar nggak kamu pengen S2 karena biar kualifikasi kamu dilihat untuk lebih tinggi gitu kalau pas ngelamar kerja. Kira-kira itu motivasi yang benar untuk ngambil S2 apa enggak? Bener, tapi itu lebih sebagian sih, karena nggak cuman di bidang akademik aja yang kamu harus tinggi, tapi pengalaman kerja atau pengalaman mengabdi pada masyarakat juga itu dibutuhkan sih. Jadi kadang kayak sayang aja gitu kalau misalnya dia udah tinggi-tinggi tapi pengalaman terjun ke masyarakatnya kurang. Jadi iya itu betul. Ya, itu betul. Harus seimbang. Betul. Betul banget. Nah, berarti kan sekarang kamu lagi ngejalanin research life ya NSP, khususnya di Magister S2 ini. Nah itu seru nggak sih ngejalaninnya? Atau ngebosenin? Menarik nih, Menarik.
ya namanya juga manusia ya, ada bosannya gitu ya, ada serunya, tapi alhamdulillah sih lebih banyak serunya sih, soalnya emang apa ya, mungkin sesuai passion juga ya, kayak lalu aja nemuin hal-hal baru. Terus menurut aku yang paling penting sih kalau kita emang udah suka sama sesuatu sih ya segalanya dinikmatin sih cuy. Wih, cuy. Dan dari sukanya itu tuh mungkin itu juga berhubungan sama si pemilihan jurusan tadi dari awal ya. Mungkin kalau kayak pilihan jurusannya juga nggak nyaman atau kurang minat, jadi ngejalanin si researchnya juga akan beban banget gitu kali ya. Iya betul. Iya. Terus kalau kamu misalnya lagi di pandemi gini nih, berarti kuliahnya sekarang kayak full digital atau kayak kamu masih ada ke kampusnya? Full online, tapi kalau penelitian karena butuh harus ke lab ya? Praktek ya? Iya, alat-alatnya. Karena kan majority aku butuh penelitian aku tuh rata-rata ada makhluk hidupnya. Jadi kalau misalnya dikerjain di rumah agak sulit ya karena bahan-bahan dan alat-alatnya juga ada di sana. Jadi ya gitulah. Ada ini nggak sih kendalanya? Oh nggak tahu. Salah kak. Kayak kalau misalnya research kan kayak kamu tadi bilang kadang-kadang butuh alat jadi harus ke kampus. Tapi kalau misalnya misalnya kalau research juga kan yang aku tahu tuh misalnya kamu butuh one on one sama dosen nih, harus selalu ada update kan. Nah, kalau misal dari segi situnya mungkin ada kendala atau gimana? Sebenarnya kalau untuk komunikasi atau belajar yang dia memerlukan praktikum ya kalau menurut aku oke aja sih, nggak masalah. Bahkan menurut aku kadang lebih efektif aja gitu, lebih praktis dan tidak menambah waktu kayak transportasi ke sana gitu kayak gitu. Jadi kamu lebih prefer full online ya karena menghemat biaya transportasi. Sangat jauh ya Bun. Iya. Karena rumah Anda yang sangat dekat dengan kampus ya. Waduh, tapi itu untuk belajar ya. Maksudnya itu kalau untuk belajar biasa kayak textbook atau presentasi kayak gitu biasa. Cuman balik lagi kalau misalnya ada praktikum atau research tadi itu agak ribet sih karena kayak aku kan orangnya orang punya belajarnya masing-masing. Terus kalau aku tuh tipenya visual sama kinestetik. Jadi ya I have to take double effort to untuk lebih mengerti apa yang materi yang sudah diberikan dari dosen-dosen aku, karena ya itu susah karena nggak ada praktikum, terus riset juga ribet gitu. Makan waktu banget ya. NSP. Tapi kan kalau misalnya kan kita ngomongnya kalau bicara era sekarang ya, COVID era gitu yang serba digital. Nah, tapi aku penasaran karena aku lihat backgroundnya Japut nih, rekan aku sebelah. Itu kan ada para petani ya, sedang bercocok tanam. Aku penasaran banget sih. Kamu kan sebenarnya in general itu pertanian. Pernah nggak sih gitu mahasiswa pertanian yang kekinian generasi milenial itu turun langsung kayak para petani ini nih, kayak ke sawah-sawah kayak gitu, pernah nggak sih? Adakah kamu di antara satu itu? Pernah lah, pas kita liburan tuh turun ke sawah tuh. Oh iya. Aduh. Tapi itu bukan buat ini. Itu 8 tahun yang lalu, bro. Tapi itu pengalaman sebelum ini ya, maksudnya pre kuliah. Jadi itu kayak untuk persiapan pas kuliah nanti. Enggak juga ya? Oke, maaf. Berarti nggak pernah nih? Kalau kuliah S1 pernah sih, kayak diajarin gitu. Ke sawah langsung, ke lapangan langsung, kayak diajarin. Kayak gitu. Asik kan? Iya, begitulah. Asik sih, kayak belum pernah aja gitu nanam. Nanam apa sih ngomong-ngomong? Macam-macam. Kalau ke sawah sih pasti padi kan. Terus kalau misalnya ke kalau misalnya ke lahan-lahan kering kayak jagung, kayak apa lagi ya? Macam-macam lah pokoknya. Waduh. Waduh. Aduh, kenapa? Aduh, Bu Tani. Wajib bawang baremna, bawang bodasna, ya 5.000. Masya Allah.
Oh, ada yang jualan, say. Ida, wanita menikah cira Bu Haji. Biar teh. Ya Wow. Allah. Saya pisang di dia teh kamananya Bu Haji ningali teh pisang nu abi Bu Haji. Oh, yang ini bukan, Bu. Oh, iya, Itu sararideng ibu. Dia kan Bu Haji. Mangga-mangga. Aduh, ibu eta pisang mah di hararideng tidak layak tayang eta. Aduh. Ilu Bu Haji lempar. lempar. Nah, Bu, Oke. halo? Itulah. obat. siapa sih? Semoga ibunya Itulah. sehat-sehat Ini ya. serius. Itu bukannya teman Tahu. KKN kamu itu. Siapa yang nggak tahu? Mungkin kayaknya dia, nyambung ya. iya mungkin dia penduduk ini ya, penduduk sekitar. Gara-gara kayaknya. tadi kita ngomongin sawah itu NSP, dia langsung kayak nyambung gitu. Oh, ya mungkin ya, merasa terpanggil kali ya, karena lagi ngomong. Iya. Keren Jiwa- banget, tapi jiwa-jiwanya. semoga baik-baik aja ya. Iya, alhamdulillah sih. Ngomong-ngomong itu dia sebelum ada masuk tadi dia aku screening dulu. Nah, kebetulan dia itu adalah petani dari Kambodia. Oh, Dari Kambodia. Kamboja. Apa bahasa Indonesianya apa? Kambodia. Kamboja. Kamboja. Nah, iya. Jauh banget Dia ya. petani Wah, dari impor. Kamboja. Impor ya. Iya. Pertanyaannya impor ya. Iya. Kamboja tapi lahir di Nagrek gitu ya. Jadi Sunda ya. Pantesan pisangnya tadi sampai tutung gitu. Oh, iya. aduh. Ya Iya, ampun. karena kan lama di jalan dong. Lama di jalan Iya. jadinya ini Iya nggak sih. tahan lama pisang mah. Oke, gini NSP. Kan waktu aku menjalani S2 juga aku tuh pernah diajakin sama dosen untuk bikin scientific paper yang mana akan dipublish either ke jurnal atau conference. Tapi unfortunately researchnya hasilnya kurang bagus, jadi agak tidak layak publish gitu. Enggak tidak layak sih, kayak ya bukan publication material lah gitu. Nah, Masa sih? kamu nih dari kita Aku kan kenapa? cuman kamu yang punya scientific paper yang dipublish. Gokil guys, itu keren banget. Itu salah satu, kalau misalnya kamu menjalani kayak academic career, itu salah satu achievement yang sangat luar biasa. Wow. Ngomong-ngomong itu dipublishnya di jurnal atau di conference sih? Kalau yang satu di jurnal, yang satu lagi conference, tapi sekarang juga lagi diproses buat ke jurnal satunya lagi. Gitu. Emang ada berapa? Wow. Ada berapa? Banyak banget. Yang udah kemarin satu sih, yang sekarang lagi jalan ada beberapa. Tapi ya gitu, masih proses. Wow. Itu semuanya co-author ya sama dosennya juga atau sama fellow researchers? Ya, dosen dan fellow researcher. Oke. Berapa orang sih biasanya? Ada sistem khusus nggak sih kamu, kayak kalau misalnya di aku tuh rata-rata 4 gitu? Oh, nggak ada. Kalau di aku nggak ada. Iya. Kalau Itu misalnya aku maksudnya cuma bukan satu orang aja. Iya, itu maksudnya bukan set in stone sih, cuman kayak kebanyakan rata-rata 4, Kebiasaan. 2, 3, 4 orang gitu. Oke. Nah, yang berarti berapa paper kamu yang udah dipublish? 2 ada ya kalau nggak salah? 2 ya. 2 ya. Kalau boleh dikasih tahu nggak sih tentang apa? Kalau dipublish harusnya boleh kasih tahu sih. Tentang gimana ya jelasinnya ya? Secara Buka gini aja, testimoni. sebut title-nya aja. Iya bener. Saya udah baca. Oh iya, si Ade pernah ngomen tuh. Coba tes dulu dah. Tes dulu Mas. Disuruh deh. Jadi, tapi kalau misalnya aku sih mandangnya keren banget karena satu, aku kan orang awam ya. Aku nggak ngerti satu tentang tanaman in general, apalagi yang spesifik kamu proteksi tanaman. Tapi di paper kamu itu kamu bagus sih menginputnya itu karena mungkin secara runut tapi bahasanya nggak begitu sulit tentang si proteksi tanaman padi kan. Ternyata ada salah satu tanaman yang bisa proteksi tanaman padi itu dari hama tikus guys, tikus sawah. Dan itu keren banget sih. Keren banget. Makanya itu cocok tuh petani sawah. Wow. Iya betul. Gimana sih? Terus kan aku baca komennya kan NSP. Karena banyak banget tuh lumayan yang komen. Nah itu dan komen itu alhamdulillah kayak positif semua. Kamu rasanya gimana punya paper yang dipublish dan banyak yang komen positif gitu? Seneng sih.
Nggak pernah masa sedih. Iyalah, pastilah. Kalau gak seneng, Singkat jelas padat. Rasanya kalau gak seneng seperti kredit Iron Man buat lah, aku aja Iron boleh Man. lah. Bukan Kenapa Iron Iron Man ya? Man? Biasalah. Ya itulah, tapi senang sih, senang. Merasa diapresiasi. Iya. Iya. Ya Allah. Iya sih tadi itu udah bener. Ya intinya tentang jadi aku apa ya, dari tanaman yang mana tanaman itu tuh one of the world's deadliest plants gitu loh. Terus aku uji cobanya ya ke sawah gitu karena kan dia hama di petani ya, jadi aku coba dari situ. Iya. SDGs apaan sih? Ya Coba sebenarnya bisa lebih dijabarkan. Nah nggak? deh. SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals, di mana United pada tahun 2015 itu PBB itu merumuskan dalam conference kalau misalnya mereka ingin mencapai beberapa goals untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan melalui pembangunan bangsa-bangsa yang berkelanjutan. Karena kita pengennya ya gitu kan, anak cucu kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Dan mungkin hubungannya dengan pertanian yang atau produksi tanaman ini dari 17 target itu untuk poin 1 dan 2-nya itu mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan keamanan pangan. Nah, untuk mencapai keamanan pangan dan mengakhiri kemiskinan, kita sebagai makhluk di bumi ya, makhluk hidup di bumi ini kerjasama untuk mengatasi hal-hal tersebut. Gitu. Aku punya pertanyaan terakhir untuk kamu dan jawabannya harus pamungkas, oke? Ready? So, what is the significance of your study with respect to the fact that Indonesia is an agricultural country and that the majority of the people work as a farmer? Kan kamu bilang sebenarnya jurusan kamu tuh pertanian ya globalnya, tapi kayak kamu fokusnya memang di specific area. Tapi kayak menurut kamu apa sih signifikansinya dari jurusan kamu terhadap the nature of Indonesia as a country gitu? Aku dari general aja dulu kali ya. Kayak yang tadi udah disebut, kalau misalnya Bebas. Ya penduduk Indonesia itu sekitar berapa ya? Ya sebagian besar tuh mata pencariannya tuh masih di sektor pertanian ya, mau itu buruh, karyawan, owner atau tenaga pendidik apapun itu. Nah, tapi faktanya kalau misalnya kontribusi sektor pertanian di Indonesia tuh masih kurang, terutama ke ekonominya. Dilihat dari produktivitas hasil panen, terus dilihat dari ekspor impornya, terus dilihat dari SDM yang turun, itu juga bisa akibat urbanisasi. Nah, dari bidang yang aku geluti kan plant protection research-nya ya, atau nggak cuma research sih, maksudnya sebagai bidang pengajar juga, di mana hasil-hasil penelitian yang dilakukan atau pemberian edukasi terhadap petani-petani diarahkan ya untuk mengatasi atau bahkan bahkan menciptakan tindakan preventif untuk mencapai multidimensional SDGs di Indonesia. Karena emang target kita kan 2030 ini SDGs tercapai ya. Jadi beberapa poin dari SDGs tersebut dibantu oleh bidang yang aku geluti, ya mungkin akan memberikan peranan yang besar. Terus menurut kamu juga kayak kita butuh kayak raise awareness nggak sih kalau buat masalah kayak gini, proteksi tanaman? Terus menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk nge-raise awareness ini?
dibutuhkan, sangat amat dibutuhkan sih menurut aku, karena kan kalau misalnya bidang kesehatan kan orang-orang cepat aware ya, karena mereka langsung kayak pandemi ini gitu ya, mereka bisa kena COVID kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau misalnya pertanian ini mereka hanya bisa merasakannya secara tidak langsung. Jadi ya mungkin untuk meningkatkan awareness-nya gimana ya, sebenarnya ya kesadaran masing-masing gak sih? Kalau menurut aku kesadaran masing-masing. Kalau misalnya kita tuh butuh makan, dan kita juga harus mikirin bahwa nanti ke depannya juga anak cucu kita juga harus bisa merasakan makanan yang kita makan sekarang, dengan mengetahui bahwa si hama-hama penyakit tanaman itu tuh bisa kapanpun menyerang habis tanaman pakan kita gitu. Iya. Menarik nih NSP. Baik. Wow, terima kasih sekali Profesor Dr. NSP. Boleh kalau misalnya mau dilihat, kalau misalnya mau dilihat tentang SDGs, cari-cari aja di Google. Targetnya itu 2030. Sekarang tuh udah 2021, berarti bentar lagi nih. Jadi kalau yang lihat video ini, tolong lihat goals-nya dan bantu untuk bumi menjadi lebih baik lagi, untuk bantu menjadi manusia untuk merasakan tidak senjangan dari bidang-bidang yang mereka coblos Profesor Dr. NSP sebagai the next Menteri Pertanian. Amin. Coblos. Menarik banget nih NSP. Alright. Makasih banyak. Terima kasih Ya NSP. ampun. Gak kerasa kan ini udah 30 menit guys, kita cuap-cuap santai tapi bermanfaat kayak gini. So, makasih banyak buat NSP sekali lagi, buat kalian para penonton. Guys, semoga banyak banget manfaat yang bisa kalian achieve. Dan jangan lupa di komen, di like, di share ke teman-teman kalian yang siapa tahu akan terinspire dari video-video kita ini ya. Dukung terus kita ya. Dadah!